Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 2. Di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah sentence building untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Iswandini MPD. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya yang pertama. Di sini kita bisa lihat ada short answer. Kita baca dulu. Yang pertama ada previous pattern dengan question is John busy. Kemudian short answernya yes he is. New pattern dengan question was John busy. Kemudian short answernya yes he was. Bisa kita lihat di sini adalah kalimat adjektif yang mengalami perubahan dari present tense menjadi past tense. Jadi yang atas adalah kalimat present tense atau kalimat masa sekarang, dan yang bawah adalah kalimat past tense atau kejadian di masa lampau. Bisa dilihat dari perbedaannya adalah dari to be-nya. To be dalam present tense kita bisa lihat kalau subjeknya I kita bisa pakai am. Kalau he, she, it kita bisa memakai to be is. Yang bisa kita lihat dari kalimat ini yaitu John. John ini adalah laki-laki, jadi kita bisa ganti menjadi he. Kemudian jika subjeknya you, they, we, kita bisa memakai to be are. Berbeda dengan past tense, jika dalam subjek I, he, she, it, kita bisa memakai to be was. Jika subjeknya you, they, we, kita bisa memakai to be were. Kemudian di sini di bawahnya ada affirmative short answer atau jawaban positifnya. Jika singular kita bisa memakai yes I was, yes you were, and yes he was. Seperti yang tadi kita sudah bahas, jika I bisa diikuti dengan was, you bisa diikuti dengan were, they bisa diikuti dengan were. They itu adalah plural atau jamak. Jamak yaitu di contohnya yes we were, yes you were, and yes they were. Kemudian ada negative short answer. Jika singular kita bisa memakai no, I wasn't, tinggal ditambahkan not, I was not. No, you were not, atau no, you were. No, he was not. Jika plural, no, we were not, no, you weren't, and no, they weren't. Di selanjutnya ada additional examples, yaitu contoh kalimat yang seperti di atas, seperti were you busy last night? Apakah kamu sibuk tadi malam? Jawabannya yes, I was. Kemudian was I right yesterday? Yes, you were. Dan seterusnya. Kemudian langsung saja ke exercise 7, yaitu answer the question with an appropriate short answer. Di sini contohnya ada was the table here yesterday? Yes, it was. Mengapa pakai it? Karena table itu bisa diganti menggunakan it, karena table kata benda. Kemudian was Mr. A in New York yesterday? No, he wasn't. Is Mr. A in class today? Yes, he is. Kemudian ada contoh soalnya. Kita coba jawab yang nomor 1 dengan affirmative short answer. Was Mr. B in class yesterday? Jawabannya adalah yes, he was. Kenapa pakai he? Karena Mr. B adalah laki-laki.
Kemudian kita jawab yang nomor 3. Were Mr. C and Mr. D in class yesterday? Karena Mr. C and Mr. D jadi orangnya lebih dari satu. Jika positif kalimatnya kita bisa jawab dengan yes, they were. Jika negatif kita bisa jawab dengan no, they were not. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu penggunaan past tense dalam verbs. Verbs adalah kata kerja. Kita lihat previous pattern. I study English every day. John studies English every day. Ini adalah kalimat present tense di mana I study English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Kemudian bedanya di sini adalah John studies. Mengapa pakai es? Karena subjeknya di sini adalah John. John belajar bahasa Inggris setiap hari. Seperti itu. Jadi John adalah subjek, study adalah verb atau kata kerja. Kemudian new pattern, I studied English yesterday. John studied English yesterday. Jadi bedanya di sini adalah past tense, di mana yesterday adalah past tense, kemudian studied ditambahkan dengan ed karena past tense menggunakan verb 2. Jadi I subjek, studied verb 2. Seperti itu. Jadi bisa diartikan sebagai John sudah belajar bahasa Inggris kemarin. Dan untuk sebagian besar kata kerja atau verbs, akhiran ed digunakan untuk menunjukkan bentuk lampau atau past tense. Nah, bisa dilihat ini ada contohnya. Jadi belakangnya memakai ed semua karena dalam bentuk past tense kita menggunakan kata kerja kedua. Untuk exercise 8 kita bisa mengubah everyday to yesterday. Oke, yang pertama ada I study every day menjadi I studied yesterday. The doctor works here every day. The doctor worked here yesterday. Untuk contohnya kita akan mencoba nomor 8. We practice every day menjadi we practiced yesterday. Jadi artinya yang pertama kita latihan setiap hari menjadi kita sudah latihan kemarin. Kemudian kita nomor 1. John walks home every day menjadi John walked home yesterday. Oke, selanjutnya ini materi terakhir, yaitu materi ketiga, penggunaan kata did dalam pertanyaan. Statement yang pertama adalah John works here every day. Ini adalah present tense, di mana questionnya menjadi Does John work here every day? Di mana kata kerja works yang ada s-nya dirubah menjadi does atau do di dalam present tense. Yang kedua adalah John worked here yesterday, maka pertanyaannya dirubah menjadi did dan kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja pertama. Jadi questionnya untuk past tense adalah Did John work here yesterday? Kemudian di exercise 9 change the statements into question. Contohnya the teacher pronounced the sentences menjadi Did the teacher pronounce the sentences? Untuk contoh soalnya kita ambil nomor 10. They talked about the lesson menjadi Did they talk about the lesson? Kemudian nomor 4,
they walk home yesterday menjadi did they walk home yesterday?